can't keep up with your style. Selamat pagi sahabat-sahabat ngobrolin Minecraft dan para orang tua semua. Kembali bertemu dengan saya Ayah Andito dan saya Oji. di acara ngobrolin Minecraft. Oke, apa kabarnya semuanya? Wah, asik nih Ji. Pagi ini di hari ini tanggal 2 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Jadi, wah kita kok lagi main game ngobrolin pendidikan. Nah, inilah Pendidikan nasional untuk Indonesia. untuk Indonesia. Atas seluruh dunia. Indonesia aja. Nah, ini hari, kalau tidak salah hari lahirnya salah satu yang tokoh yang diingat hari ini adalah Ki Hajar Dewantara namanya. Jadi beliau sangat menginspiratif dalam hal pendidikan. Nah, kenapa kemudian menjadi bagian dari obrolan kita? Karena kita kan sebenarnya kelihatannya ngobrolin Minecraft ini kayaknya main ya. Seperti ada sebetulnya Oji dan Fakti dan teman-teman yang sekarang ini sedang hadir bisa jadi sebetulnya mendapatkan banyak hal yang kalian pelajari dengan bermain game, gitu kan? Misalnya apa? Misalnya Oji, apa Ji yang Oji paling pelajari dari game, khususnya Minecraft deh. Misalnya apa yang Oji paling pelajari misalnya? Bagian online atau survival. Apa aja boleh. Apa yang Oji paling pelajari? Kalau di Minecraft ya jadi lebih bahasa Inggris. Bah, itu dia yang saya maksud. Bahasa Inggris sama ngetiknya lebih cepat. Nah, kan? Jadi tahu blok atau Yes. hewan-hewan yang di situ. Betul. Itu salah satunya. Jadi dengan bermain Minecraft ternyata setidaknya Oji dan kalian adik-adik semua setidaknya sudah belajar bahasa Inggris ya kan? Kan saat ini belum ada Minecraft bahasa Indonesia ya. Ada. Andai kata ada pun ya originalnya kan tetap bahasa Inggris. Artinya kita tetap perlu belajar dulu bahasa Inggris. Nah, jadi dengan main game ini sebetulnya kita belajar banyak. Salah satunya adalah belajar tentang bahasa Inggris. Ini kita belum ngobrol Oji belajar tentang strategi, tentang investasi, tentang uang, tentang tukar menukar. Nah, itu ada tuh di Minecraft di Skyblock khususnya ya. Coba deh disapa dulu teman-temannya yang sudah hadir, Ji. Ternyata sekarang sudah ada 10 partisipan, berarti 9 orang di luar kita. Siapa aja teman-temannya? Ada Aileen, Ardino, Arfan, Fakih, Farah, Kinan, Kiora, Dika. Ya, oke. Selamat pagi ya semuanya ya. Oke, pagi ini kita mau ngobrolin apa, Ji? Ngobrolin tentang shader. Shader. Jadi shader itu apa sih? Mungkin dari teman-teman yang mungkin belum tahu, silakan. Shader adalah salah satu kostum di luar Minecraft yang fungsinya untuk merealistikkan atau menambah grafik pada Minecraft. Oke. Jadi kan kalau ngeliat di poster di belakang kan, ini originalnya ya? Atau Ini sudah lebih ke- atau sudah di shader ini? Ini lebih ada shadernya katanya ada bayang-bayang. Oke. Jadi kalau Minecraft asli itu nggak terlalu banyak nggak terlalu jelas bayangannya. bayangannya cuma di bawah kaki doang. Oke. Nah, ini bayangannya sudah lebih kelihatan. Jadi shader ini mengoptimalkan grafik katanya. Terima kasih nih Fakih sudah berbagi kalau yang dipelajari Minecraft jadi pintar berkreasi. Bener banget. Makanya setiap minggu, setiap per 2 minggu sekali kita bikin sayembara, kita bikin supaya kemudian adik-adik mengeluarkan kreativitasnya dengan suatu tema. Tema kita minggu ini apa ya? Jogging track ya, jogging track jangan lupa. Nah, harusnya kan minggu ini, tetapi karena kemarin Oji baru menjalani rangkaian ujian ya, ujian kesetaraan, sekarang namanya USPK, ujian sekolah pendidikan kesetaraan di paket A, sehingga dari hari Senin sampai Jumat jadwalnya padat, sehingga kayaknya daripada nanti terlalu memaksakan hasil karyanya untuk minggu ini kita tunda dulu ya seminggu ya buat teman-teman ya, sehingga ngobrolin Minecraft-nya untuk mengumpulkan jogging track-nya nanti di minggu depan. Oke, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga tanggal 9 Mei, kita masih punya waktu ya sebelum Idul Fitri kan, 9 Mei kita bisa pengumuman siapa yang mendapatkan suara terbanyak di ngobrolin Minecraft. Oke, sekarang kita langsung ke materi aja, Ji. Kita langsung ke shader ya. Jadi silakan adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan tinggalkan di kolom komentar, di kolom chatting, nanti akan kita bahas, kita ngobrol bersama, dan mungkin salah satu temanya adalah adik-adik yang sudah hadir di sini apa yang paling adik-adik pelajari di dalam bermain Minecraft ya, ada unsur pendidikan apa, karena di dalam ngobrol Minecraft ini kita mau mengangkat seputar game based learning, jadi belajar melalui game. Silakan Ji, apa yang mau Ji sharingkan tentang shader? Nah, pertama ini adalah Minecraft. Mm-mm. Nah,
Jadi ada launcher yang namanya Optifine. Oke. Itu Optifine server launcher khusus buat bikin shader. Mm-mm. Nah, Optifine tuh kayak Cosmostic buat shader gitu ya. Nah, jadi di Options Oke. video setting ini di sini Ya. untuk yang pemain PC. Mm-mm. Nah, di sini tuh kalau Minecraft biasa di sini nggak ada nih. Details tuh nggak ada, animasi tuh nggak ada. Di mana? Di sini. Oh gitu. Nah, Oh tadinya nggak ada. Tapi Tadinya karena Oji mendownload namanya Optifine, oke, itu Dia lebih dapatnya di mana Optifine itu? di internet. Internet, jadi tinggal cari Jadi aja bisa Optifine ya. Ini apa nggak perlu ya? Oke. Particle, string splash, apa ya nggak perlu. Keren ini bisa. Ini betul-betul detil-detilnya jadi banyak di sini ya. Ini bisa increase FPS. Oke. Tapi Yes, bisa. konsekuensinya dia akan pakai RAM ya dong. Atau komputernya akan bekerja lebih keras kan untuk kemudian bisa menghasilkan animasi yang keren-keren ini. Jadi lebih Realistis bagus. ya, lebih realistis. Oke, sip. Oke, self FPS on lah gitu. Pokoknya cara download Optifine, cara installnya googling aja ya teman-teman ya, pasti bisa lah. Kalau ada kendala, tanya orang tuanya. Oke, Nah, silakan. kita ke single player. Mm-mm. Tunggu nih, ini udah disiapin ya. Oke, Ini project yang bikin gedung waktu itu. oke. Ini khusus buat realistik. Yang waktu itu kita latihan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Word Edit ya. Yang bukan Kok Word tantangan Edit apa namanya? tantangan Minecraft gedung. Tantangan Minecraft gedung. Yang Oji bikinnya pakai Word Edit kan? Iya. Ya, yang kemudian jadi gedungnya wah banyak sekali nih. Jadi teman-teman yang mau lihat karyanya Oji yang ini boleh mampir ke channel YouTube-nya Oji di Dunia Olympus. Itu ada Oji bikin gedung ini jadi sudah jalan-jalan di area gedung ini. Nah, ini memang karena apa ya detailnya banyak ya jadi memang loadingnya juga perlahan-lahan seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini udah ada. Nah, jadi kita ke Escape, Option, Video Setting, Shaders. Nah, pilih shader. Ini udah ada banyak. Oke. Tapi Oji ada sudah 3 punya yang banyak pilihan. Recommend. Oke, yang pertama. Chocapic V7 Low. Chocapic, tulisannya ada di situ ya, ada Chocapic 13 V7 Low. Oke, boleh dicatat ya kalau kalian memang mau coba-coba nanti. Nah, jadi kalau yang ada sekarang apa original? Jadi belum pakai shader. Belum pakai shader ya. Jadi masih original hanya dengan menggunakan Optifine. Oke. Nah, ini kita sepertinya karena aneka program terbuka sehingga kayaknya untuk langsung hidup agak butuh waktu. Nah, ini sudah pakai shader Chocapic 13 Low. Ini biasanya dari gelap ke terang menyesuaikan. Oke. Tuh. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat bedanya ya antara tampilan yang pakai shader dan yang tidak pakai shader. Nah, gimana nih menurut adik-adik semua nih tampilan yang pakai shader kali ini pakai si Chocapic? Nah, ini udah mulai terang. Oh, oke. Nah, ini kita tentu semakin bagus komputernya, semakin high power komputernya, mungkin shader apapun bisa langsung boot gitu ya, terbuka ya. Pakai Continuum. Continuum bisa meledak PC. Itu namanya bermain gamenya merusak. Oh, coba lihat. Tadi setelah kelihatannya gelap, tapi ternyata begitu sudah sekian lama jadi langsung terbuka. Ini yang paling bikin realistik tuh pagi, sunset sama night. Oh, oke. Pas siang tuh bayangan shadow-shadownya. Nah, ini untuk pagi. Ya, mari. Jadi kalau untuk jadian pagi kita bisa tulis time set 0. Jadi zeronya kalau di Minecraft tuh jam 6 begitu ya. Tuh. Matahari baru itu ya. Oh, oke. Itu jadi lebih bagus ya bayangannya ya, jatuhnya bayangannya. Nah, terus ada namanya. Kita masuk ke shader berikutnya. Bukan. Kita ke sore. Oke. Jadi kalau waktunya sore. Time set berapa nih? 1.
6.000. Time set 6.000. Kita lihat yang terjadi. Oh, ternyata 6.000 malah jadi terang sekali. Mungkin ini artinya Ini siang ya. siang. Berarti apa? 12.000 dua kalinya. Mungkin kita ke 7.000. 7.000 seperti apa? Nah, 7.000 geser sedikit tadi bayangannya kan. Kan kita bisa lihat tuh ada bayangan tuh di gedung yang warna coklat krem itu sama gedung abu-abu di sebelahnya itu ada bayangan tuh. Nah, kayaknya tadi 7.000 udah geser tuh agak di jam 1 gitu ya. Nah, ini tadi time set berapa? Baik, tunggu. Ternyata karena sedikit ada lagging gitu ya, karena jadi komputernya bekerja keras. Mudah-mudahan aman rekaman dan sharing ke teman-teman semua di siang hari ini. Nah, ini Ya, tadi 8.000, jadi sudah sedikit bergeser tuh bayangannya di gedung warna abu-abu itu jadi terlihat makin pendek. Kayak tadi udah survei sih, tapi berapa ya lupa. Oke, nggak apa-apa. Coba misalnya Oke, 9.000 atau 10.000. Kalau 12.000 tuh yang jelas sudah pasti baru terbit tuh si mataharinya. Jadi sudah sore banget. Hampir sama kayak pagi, tetapi dia set. Nah, Oh, iya. kan. Nah, Jadi ini paling realistiknya sunsetnya. oke, jadi sunrise tadi ya jam 6 pagi atau di time set 0 dan kemudian menjadi di time set 12.000 ini ternyata pas di sunset. Begitu sunset, wih langsung bagus ya, detailnya kelihatan keren. Inilah shader Chokapi. Oke, keren Ji, keren. Sunset night dulu. Oh, kalau malam berarti bisa apa? 18.000 ya. Kalau kalau apa bulannya ada di atas gitu ya. Ini aja. Atau night, time set night. Oke. Wow, mataharinya masih ada itu. Dan oh oke, nah ini sedang menuju gelap. Tapi nah, ini ada sedikit broke, jadi Kenapa? ini ada Kenapa? Oh, emang gedungnya nggak ada lampunya ya? ini emang shadernya kalau nggak terlalu bagus buat di malam. Oke. Jadi itulah. Ya kita Mm-mm. akan balik ke time set pagi. Oke. Kok itu jalanannya bisa glowing gitu, Ji? Karena di bawahnya ada glowstone. Oh gitu. Jadi memang ada glowstone. Jadi yang bikin jalannya ini menyala itu adalah glowstone-nya. Oke. Oke. Kalau nggak pakai Optifine nggak bisa nyala kayak gitu. Kalau tidak pakai Optifine tidak bisa menyala yang berpendar gitu ya. Paling cuma garis kuning gitu aja ya. Oke. Oke, itu tadi shader Chokapi V7. V7. Jadi kalau apa ya, misalnya kelihatan gambarnya sedikit merangkak pelan-pelan ya memang karena shader ini sangat tergantung dengan RAM. RAM-nya dan ya kemampuan komputernya untuk mengolah banyak aplikasi dalam satu waktu. Ini kan ada Zoom, ada QuickTime Player yang kita pakai buat merekam layar, plus Minecraft-nya sendiri, plus shadernya. Wah, itu jadi makin bekerja keras. Mungkin kebetulan kan komputer kita RAM-nya 8 GB kan. Mungkin sekarang udah kepakai 7,5 gitu ya, hampir 8. Nah, ini tadi apa nih shader apa? Sampai tidak memperhatikan. Sildor Vibrant. Sildor Vibrant Light. Vibrant. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih apa bedanya. Kayaknya kalau Ayah ngeliat perbedaan paling kerasa itu di jalan ya. Jalannya kayak lebih aspalnya itu lebih bergerigi begitu. Mungkin karena lebih jauh kali ya. Oke. Oke, sama. Nah, jadi apa ya? Ada perbedaan rasa gitu ya, Ji, kalau dari shader ini ya. Jadi Oji merekomendasikan ada 3 shader yang mau kita sharingkan tadi. Ada Chocapic yang pertama, yang kedua apa namanya? Yang Chocapic sama Sildor Vibrant. Sildur. Nah, nanti kita lihat lagi tulisannya ya. Mungkin atau teman-teman kalau kelewat bisa di back sebentar untuk kemudian lihat apa sih nama shadernya untuk yang kali ini. Nah, ini FPS-nya sampai 2/1 atau 1/1. Artinya apa? Sangat pelan gitu ya. 1 frame per second. 1 frame per second. Jadi terbukanya satu. Biasanya berapa sih FPS-nya rata-rata? Yang Uji suka pakai? 120. Oke. Itu jelek. Itu untuk jelek. Minecraft. Ya. Tapi kalau cepet. kalau bagus tuh bisa 2000. Oh gitu, itu malah bagus. Pakai Apa iya pakai ATX. Asik gitu. Tapi kalau PC biasa sih 500. Oke, jadi ini shader di kala pagi ya. Tuh lihat, mentari pagi biasanya. Nah, ini udah siang nih ya. Ini udah siang. Kalau Oke, lihat bayangannya iya sih ya, sudah mulai siang mungkin sekitar jam 8 jam 9.
Nah, sekarang menuju sunset tuh. Sunsetnya lebih kirinya lebih kuning. Lebih kuning, betul. Terus lihat tuh bayangannya, detil-detilnya gitu. Nah, jadi teman-teman silahkan nanti memilih mana shader yang paling menyenangkan, paling cocok. Tapi ini sih untuk sunset ini juaranya. Oh gitu ya? Iya, Hmm. iya sih, bagus banget. Itu si gedung tingginya itu tuh. Si gedung pencakar langitnya itu kelihatan bagus banget dengan Nah, kita ke sunset si night. shader yang ini. Oh, oke. Nah, kalau yang tadi seharusnya kayak gini nih. Mm-mm. Nih, ini lebih terang gitu. Iya, apa karena ada bintang-bintang di langitnya ya? Itu paling buat kosmetiknya atau riasannya bagian sekitarnya. Iya, karena kayak tadi di shader yang sebelumnya kayaknya nggak ada bintang gitu. Sehingga kayaknya nggak kayak sepi gitu langitnya. Nah, ini dan memang ternyata gedungnya nggak ada lampunya. Nggak ada lampunya kok. Iya. Emang bagusnya di itunya pakai siang sunset atau pagi. Oke. Mungkin Oji kalau ada waktu bisa nih Ji dilengkapin nih. Kasih aja lampu di dalam ruangan-ruangannya. Satu-satu jadinya ya. Karena kan nggak dari awal. Oke, selama pakai Word edit sih gampang. Oh gitu ya. Bisa di copy. Mantap. Nah, kita balik ke sunset pagi. Oke, dan kita akan masuk ke shader yang berikutnya. Jadi shader tuh ada berapa banyak yang Oji tahu? Banyak banget ya pilihannya. Sekitar 50. 50 shader. Nah, yang paling bagus tuh pertama Continuum, Mhm. Zeus, Mhm. Kuda shader. Oke, kuda shader. Itu tiga-tiganya kalau PC-nya kurang bagus atau komputer kurang bagus bisa Bisa Karena- ngehang gitu ya, nge-lag gitu ya. Jadi ya makin bagus komputernya, makin banyak pilihan shader yang bisa kita pakai gitu. Dan apa ya, kayaknya Uji waktu itu pernah menunjukkan sebuah shader yang sangat realistis sekali gitu ya Continuum. barang-barangnya. Continuum itu ya. Hmm. Kipas anginnya, muternya bagus, terus apa waktu itu yang Uji kasih lihat ya? Apa kompor ya, kompor ini kayak kompor beneran gitu. Jadi keren. kalau video setting. Nah, shaders. Nah, ini yang kita tadi lagi kita pakai. shielders ya. Oke, habis itu apa yang mau ditunjukkan selanjutnya? Eh, kita Tadi kan habis- Chocapic, shielders vibrant shader. Habis itu, Oke. Paling dua itu sih. mm-mm. Paling dua itu. Atau pakai ini sih. Tapi ini mungkin loadingnya lama. Oke, yang kira-kira yang memungkinkan saja. Paling sih yang paling bagus sih ini. Mm-mm. Ini Chocapic, sama satu lagi mana nih? si Zeus yang V10 yang lama itu. Ini Oke, coba bisa nggak? bisa. Coba. Oke, kita tunggu ya. Kan kita masih punya waktu ya, 5 menit lagi lah buat ngobrol-ngobrol lewat tampilan kita. Nanti sekitar 10 menit atau 5-10 menit terakhir kita lihat kolom chatting adik-adik sedang ngobrolin seputar apa. Nah, ini udah masuk. Nah, saya V10 salah satu yang bagus. Ada Zeus V10, V11, Ya. V12. Itu versi ya, artinya ya, versi 10, versi 11, versi Terus habis 12. itu ada Zeus 11, habis itu ada Zeus Renewed. Salah Ini satu diperbarukan gitu ya. di lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Terus untuk yang pakai RTX Zeus PTGI. Oke. Tapi yang paling bagus PTGI-nya 12. Mantap. 12. Oke. Nah, wih, apa ya? Ini kalau ayah ngeliat sepintasnya langsung kayak lebih realistis ini ya, si Zeus ini ya. Sama lebih apa- berat. Lebih berat, apa ya? Coklatnya bagus gitu loh. Apa coklatnya betul-betul bagus. Nah, ini suasana di waktu paginya ya. Di pagi hari, apa Ini lebih shadow-nya lebih bagus. shadownya lebih bagus, oke. Lebih- Kaca-kacanya sebelah kiri lebih I see. aqua gitu. Betul. Apa ya? Mungkin pantulan-pantulannya juga bagus gitu Sama ya. ada awan di atas nanti. Ya juga. Jangan-jangan yang membedakan si Zeus ini adalah awannya ya. Jadi awannya itu jadi kelihatan. Contohnya Sildur sama Chocapic tadi punya awan. Oke. Tapi Tidak supaya- sebagus ini. bukan dimatiin. Oh gitu. Sama Oji. Nah, karena itu bisa nge-crash FPS Oke, kan dua. bisa bikin lebih berat lagi ya. Gitu. Oke. Ini untuk yang pagi hari. Oke.
Oke, Nah, kita sekarang kita menuju ini siangnya lah. ya oke, sudah Kita ke menjadi 12.000. menuju sunset, matahari terbenam. Kalau 12 apa? 12 apakah bisa? Oh, sama ternyata Oke. angka depannya. Nah, ini lebih sunsetnya Ini sudah sunset, bersunset. nggak segelap tadi ya? Nggak. Jadi lebih kelihatan ya. Oh, ini kalau misalnya lagi bikin beberapa karya-karya Minecraftnya pakai shader apa biasanya? Sildur. Pakai silver. Lebih suka pakai silver apa pakai Zeus ini? Sales tuh berat untuk video. Dia termasuk ketika bikin videonya juga jadi berat ya. Jadinya Jadi ngelek-ngelek juga. saya Cocapik V7 yang paling bagus. Oke. Sekitar 50 fps dapat. Mantap. Nah, ini sunsetnya lah. Coba kalau naikin 13. Udah malam kali ya. Nah, ini Oke. lebih ke sunsetnya ya. Nah, ini lebih sunset lagi nih. Bisa sama airnya kalau yang kiri kanan kan dia benar realistik. juga. Coba tuh teman-teman perhatiin, airnya ada ombaknya, ada ombak halusnya, makanya berat. Makanya ini kita ngeliat layar kita yang lagi direkam sama QuickTime aja juga pelan-pelan munculnya gitu ya, apa ada betul-betul dia benar-benar memakai RAM yang sangat banyak. Nah, ini udah pagi lagi nih, sudah mata. 13 kayak kita naik ya. Kita naik. Ternyata menjelang pagi. Iya. Kita naik. Naik. Sunset night. Yes. Oh, so dark gitu ya, apa ya? Nah, itu malah apa ya? Ada yang bikin nyala itu di dalam gedung-gedungnya. Kayak ternyata ada torchnya kali ya. Iya, ternyata torchnya itu nyalanya lebih bagus ya, dengan menggunakan si shader ini. Kayak ada penanda gitu. Iya, betul. Penanda-penanda setiap lantainya. Ji, ini sepertinya supaya bisa nanti menjadikan apa ya, role model buat misalnya bikin gedung, atau kita mau mungkin ngobrolin shader lagi nanti satu hari, dapat shader yang lucu, yang keren. Kayaknya gedung-gedung ini perlu dikasih lampu deh, supaya ketika malam lebih keren lagi, lebih atraktif lagi. Sama ada satu lagi deh tanggung. Oke. Kita video setting shaders. Kuda shaders. Kuda. Kita udah tinggal 10 menit. Oke, nggak apa-apa. Kita kuda shader. Jadi nambah ya. Jadi ada 4 shader yang Oji sedang sharingkan. Teman-teman bisa catat dan bisa pilih. Ini yang paling berat. BSL sama Wisdom. Memang bagus banget ya. Yang Rene pakai ini BSL. Oh gitu. Oke. Sama ini juga berat. Jadi ini ada kuda shaders. Kalau di shaders option bagian sini, itu ada cinematic. Oh, jadi lebih apa cinematic itu? Nah, itu harus nonton di YouTube karena ada fitur yang bikin cinematic. Oh, oke. Oke, kita sudah. Oke, tunggu. Ini masih bisa gak sih? Atau udah outdated? Coba kita lihat. Kok jadi putih-putih begini, Bang? Oke, ini kayaknya shadersnya sudah outdate ya? Udah outdate. Oke. Walaupun nggak bisa kadalawarsa, tapi kayaknya ada sama IMAX setelah berapa sekian lama dicek programnya kayaknya dihapus bagian. Oke, ada yang terhapus gitu ya. Oke lah. Itulah paling. Baiklah. Terima kasih Oji sudah berbagi seputar shader-shader yang keren-keren. Jadi shader ini bisa teman-teman gunakan, boleh diinstal, dipasang, jangan lupa pasang Optifine dulu ya. Pasang Optifine, lalu kemudian pasang shader. Nah, ini kembali ke originalnya. Lihat tuh nggak ada bayangan ya. Kayak ada bayangan. Jadi kalau dengan shader jadi lebih punya bayangan. Jadi teman-teman bisa menggunakan shader untuk apa? Untuk membuat tampilan karyanya nanti, bisa bikin jogging track di tengah hutan atau jogging track di taman. Itu jadi lebih realistis. Itu juga lebih bagus. Salah satu yang bikin orang mau vote. Benar. Ini keren gitu. Iya, padahal barangnya mungkin mirip, tapi ketika dengan shader yang berbeda, bisa-bisa itu mengundang vote buat teman-teman semua. Oke Ji, thank you banget atas informasinya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari ngobrol-ngobrol kita. Langsung stop, quit game dulu, betul. Oke, baiklah. Itulah tadi yang kita obrolkan hari ini tentang shader. Kita masih punya waktu sekitar 7 menit. Coba kita lihat sedang pada ngobrolin apa. Tuh, ada yang bertanya, blok apa yang paling kuat?
Untuk kalau 1.17 paling kuat itu netherite. Netherite namanya, netherite. Kalau Bukannya obsidian ya? kalau obsidian Tuh mungkin, kata Avril obsidian gitu. oh ya, tunggu, nggak pernah mining sih, tapi kayaknya obsidian kalau pakai diamond pickaxe lebih lama. Oke. Jadi lebih kuat. Tuh kalau Tapi bedrock sih yang bedrock nah, paling kuat. bedrock yang paling bawah kan. Tapi emang bedrock bisa di mining. Nggak bisa kan? Soalnya pakai mod. Oh, oke. Ya kadang-kadang ada yang bisa ngelobangin terus jatuh to the infinity gitu kan. Oke, terus apalagi yang kalian lagi obrolin bedrock. Oke. Kalau di T-Launcher gimana cara pakai shader? Kalau di launcher, download aja. Bisa ya? Download, diekstrak, terus kayaknya ada taruh folder di mana atau otomatis. Oke. Jadi sebenarnya gini kan apa yang ada di tampilan layar kita. Jadi kayaknya T-Launcher sama Minecraft Launcher foldernya sama isinya. Oh, oke. Jadi setelah dibuka ekstrak langsung ada Optifine 1.12. Jadi sebetulnya penting pasang Optifine dulu, lalu dicoba aja nanti karena kan kadang-kadang apa ya? Kadang OG main Hypixel, misalnya main Bed Wars gitu kan. Kadang-kadang pakai shader yang ini, kadang-kadang pakai shader yang itu kan. Itu apa namanya? Apa starter pack ya namanya? Texture pack. Texture pack ya. Oh, beda deh, itu texture pack namanya. Texture pack sama shader pack itu kalau digabungin 2 kali realistik. Oh, oke. Jadi yang paling realistik itu 25 resolusinya 256 sampai 500. Nah, kita kayak pernah ngebahas soal texture pack di video sebelumnya. Coba nanti teman-teman main aja ke playlistnya ngobrolin Minecraft. Di situ kita pernah bahas tentang texture pack. Jadi kayak tadi kalau texture pack ini jadinya kayak apa, texture pack ini jadinya kayak apa. Nah, baru kemudian nyata begitu dikasih shader jadi plus bayangan gitu ya. Walaupun kemudian sekali lagi itu hanya berpengaruh di layar kita. Jadi bukan berarti karena kita pakai shader terus teman-teman di sekitar kita bisa ngeliat shader yang sama kan begitu kan? Iya, kecuali di satu komputer. Kecuali satu komputer. Jadi atau kemudian bermain dengan shader yang sama. Oke, sip, keren. Apalagi yang dia obrolin? Glowstone bikin terang ya. Tuh, shader bikin satu blok yang berkilau keren banget. Iya, betul. Jadi keren. Nggak ada lampu tapi bagus. Nah, bikinnya itu berapa hari? Bikin apa nih? Bikin gedungnya kayaknya. Bikin gedungnya ya, Fakih ya. Nah, bikinnya 5 jam. Tuh. 5 jam. Bikinnya gede-gede begitu 5 jam. Ada pakai fitur namanya World Edit. Ya, jadi teman-teman kita sudah pernah membahas seputar World Edit, kayaknya udah tayang juga kok di yang bikin castle. Nah, yang bikin castle. Itu bikin castle, bikin gedung. Maksudnya bikin castle-nya untuk pagarnya doang dalam waktu 5 menit. Betul. Tidak perlu pakai lama tapi sudah jadi banyak. Ya. Biasanya kan kalau nggak pakai World Edit tuh 2, 3, 4, 5 gitu. Iya, betul. Terus emangnya kalau malam di siang berapa menitnya? Berapa menit? Pernah itu nggak? Nggak pernah. Maksudnya dari bangun pagi jam 6 gitu ya atau matahari terbit sampai tenggelam lagi tuh kalau nggak diutik-utik berapa lama pernah itu nggak? Enggak, tapi secara insting sekitar 10 sampai 15 menit. Sekitar 10 sampai 15 menit ya Fakih. Coba ntar Fakih yang hitung. Nah, coba berapa kira-kira lamanya. Oke. Barrier juga kuat nggak? Barrier apa tuh? Barrier itu invincible block untuk ngalangin orang. Oh, tapi bisa dimainin, bisa dihancurin. Cuman kreatif yang bisa. Oke. Berarti kalau di survival ada nggak barang? Di survival enggak. Nggak ada ya. Itu bagian dari kreatif block ya. Harus pakai komen untuk dapat. Kayak paling langka nggak ada. Tapi word barrier udah nggak ada di Minecraft. Oh gitu. Word barrier tuh yang pojok gitu ya. Dan yang pojok kan dulu Minecraft kan ada word barriernya dulu. Nah sekarang udah nggak ada. Oh gitu. Tuh. Katanya pernah lihat Minecraft luasnya lebih luas dari bumi. Ya, jadi ada sih. Namanya juga dunia digital. Oke, adik-adik semua, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Tuh katanya Radika, malam 10 menit, siang 10 menit. Oke ya, berarti sekitar gitu ya angkanya ya. Tuh, jadi terima kasih loh sudah menemani ngobrol kali ini. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah forum buat kita sharing dan sekali lagi terima kasih Oji sudah berbagi tentang shader. Siapa tahu siapapun yang menonton tayangan ini, baik yang ada yang hadir langsung maupun yang kemudian nanti nonton di rekamannya bisa mendapatkan manfaat dan
semakin bersemangat main Minecraft-nya karena ternyata begitu dia ngasih shader jadi cakep. Jadi bisa difoto-foto gitu ya. Jadi kalau bosen bisa ganti suasana. Benar, bisa ganti suasana, terus kalian bisa coba aja kasih lihat ke orang tuanya. Nih Minecraft kayak gini, pasti orang tuanya kaget. Loh, kok gitu tampilannya bagus banget. Nah, biasanya sih begitu. Baik, adik-adik semua, terima kasih sudah hadir di Ngobrolin Minecraft episode kali ini. Salam hormat kami buat orang tua kalian. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Dan ayah ingatkan lagi bahwa minggu depan kita akan ada pengumuman ya. Pengumuman pemenang Ngobrolin Minecraft tantangan jogging track. Saya lagi jogging track artinya tema besarnya adalah ada trek larinya. Ya, trek larinya terserah mau lingkaran, mau kotak, mau meliuk-liuk. Yang penting ujung sama ujungnya ketemu. Ya, jadi dia berputar. Yang namanya orang jogging kan berputar-putar gitu ya. Tapi treknya silakan mau dibikin seberapa jauh silakan saja. Nah, lengkapi dengan aneka hiasan, ornamen segala macam, tapi ingat jogging track ini adalah menjadi elemen utamanya. Sekarang kita ada 2 kategori, yaitu ketiga kategori sih sebetulnya. Yang pertama adalah kategori pilihan pemirsa. Jadi teman-teman nanti silakan sharing linknya segala macam, dan siapa yang mendapat suara terbanyak dia akan mendapatkan hadiahnya. Tapi kita juga ada tentang pilihan favoritnya ayah dan pilihan favoritnya Oji Olympus atau Bang Oji. Menurut kami apa yang paling bagus, dan nanti juga kalian juga boleh pilih yang secara live hadir mana yang menurut kalian paling bagus. Nanti kita obrolin bersama supaya makin seru lagi ngobrolin Minecraft ini dan karya kalian makin keren. Oke, terima kasih banyak. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrolin Minecraft episode selanjutnya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Dah. Bye.